Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Maria, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan pandangan saya sebagai calon guru terhadap fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan pandangan menurut saya sebagai calon guru sekolah dasar melihat fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini sangat beragam dan kompleks, dan perubahan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat termasuk dunia pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Maria, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan pandangan saya sebagai calon guru terhadap fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan pandangan menurut saya sebagai calon guru sekolah dasar melihat fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini sangat beragam dan kompleks, dan perubahan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat termasuk dunia pendidikan. Dan perubahan sosial ini mencakup berbagai aspek melalui dari perubahan teknologi, nilai-nilai sosial, hingga ekonomi dan politik. Jadi di sini saya berpendapat pandangan saya terhadap fenomena perubahan sosial di Indonesia itu memiliki berbagai aspek. Yang pertama itu ada perubahan teknologi dan digitalis dan berinteraksi. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat, anak-anak zaman sekarang ini sudah banyak menggunakan media-media sosial, termasuk pun anak-anak SD. Kadang mereka mengerjakan tugas dengan menggunakan HP, dan sekarang mereka hanya berpedoman pada media-media internet, sehingga adapun tugas-tugas yang diberikan oleh bapak guru mereka tidak akan berpikir secara kritis, mereka hanya berpedoman pada HP, dan itu yang menjadi perubahan berdampak langsung pada cara mereka belajar. Dan saya sebagai calon guru, saya harus mempersiapkan diri untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan alat bantu digital, aplikasi edukasi, atau bahkan mengajarkan literasi digital kepada siswa-siswi. Yang kedua itu ada perubahan sosial. Perubahan sosial juga tampak dalam pergeseran nilai-nilai sosial, seperti individu yang semakin mengutamakan kebebasan pribadi, keberagaman, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Siswa sekarang memiliki pola pikir yang lebih terbuka, dan ada perubahan dalam cara mereka menghargai budaya lokal seperti budaya global. Dan pendidikan karakter menjadi semakin penting agar siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dan membangun hubungan yang sehat dalam masyarakat. Nah, perubahan nilai sosial ini teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa anak-anak di zaman sekarang ini lebih dominan menggunakan barang-barang dari luar negeri, cara berpakaian, terus karakter-karakter sudah berkurang, karakter-karakter dalam mengamalkan Pancasila itu sudah sangat kurang. Jadi di sini perlu kita sebagai seorang guru mendidik siswa-siswa kita agar berkarakter lebih baik, agar siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dan membangun hubungan yang sehat dalam masyarakat yang plural. Dan di sini juga teman-teman, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Salah satu penyebab utama perubahan sosial di Indonesia adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Akses ke internet dan perkembangan media sosial
telah mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Hal ini juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak-anak. Yang kedua itu ada globalisasi. Globalisasi itu pengaruh budaya global, terutama dari barat, mulai terasa kuat di Indonesia. Kita merasa sendiri, saya sebagai anak muda sudah mulai merasakan bahwa budaya barat itu mulai terasa kuat terhadap diri Indonesia. Hal ini mempengaruhi gaya hidup, cara berpikir, dan bahkan cara pendidikan dilakukan. Seperti yang kita lihat zaman sekarang, globalisasi juga membawa perubahan dalam dunia kerja yang mengharuskan generasi muda memiliki keterampilan yang lebih global dan berbasis teknologi. Yang ketiga itu ada perubahan struktur ekonomi. Perubahan dalam ekonomi di Indonesia seperti urbanisasi, migrasi, dan desa ke kota, migrasi dari desa ke kota, dan meningkatnya sektor industri turut mempengaruhi pola sosial masyarakat dan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas dan berbasis keterampilan kini menjadi lebih mendesak. Yang keempat itu ada perubahan sosial politik. Demokratis dan kebebasan berbicara di Indonesia membawa dampak pada cara orang menilai hak-hak sosial, budaya, dan politik. Anak-anak harus diajarkan untuk menghargai perbedaan dan belajar tentang pentingnya kerjasama dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman, di sini juga saya akan memberikan solusi dalam konteks pendidikan. Dan di sini saya sebagai calon guru, saya berpendapat atau memberikan solusi bahwa sebagai calon guru sekolah dasar, saya berpikir bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi dan merespons perubahan sosial. Beberapa solusi yang dapat saya tawarkan yaitu antara lain, yang pertama itu pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Mengintegrasikan teknologi dalam media pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam mengakses materi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam literasi digital, dan itu akan menjadi jembatan kesenjangan pendidikan antara daerah, kota, dan desa. Dan menggunakan media pembelajaran digital dan aplikasi pendidikan dan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi praktis untuk menghadapi tantangan ini. Yang kedua itu ada pendidikan karakter dan pendidikan multikultural. Dalam menghadapi perubahan nilai sosial, saya sendiri percaya bahwa pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan rasa tanggung jawab itu adalah solusi yang penting menurut saya. Selain itu, pengenalan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya juga harus menjadi bagian dari kurikulum agar anak-anak belajar dan saling menghargai dan bekerja sama dalam masyarakat yang multikultural. Yang ketiga itu ada pembelajaran yang inklusif. Pendidikan harus inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak-anak, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu. Yang keempat ada pendidikan interdisipliner. Mengingat perubahan sosial yang terjadi sangat kompleks, pendekatan pendidikan interdisipliner dapat menjadi solusi, menggabungkan berbagai disipliner ilmu seperti pendidikan moral, sosial, teknologi, dan sains dalam satu paket. Pembelajaran dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami perubahan sosial yang mereka hadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Yang kelima itu ada penguatan peran orang tua dan masyarakat. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu penting bagi saya sebagai guru untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan akademik siswa.
Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini memang membawa tantangan, tetapi juga membuka peluang besar